Nah, inilah hanya bakal aku jadikan kafe. Tentunya nanti bakal rame karena tempat ini strategis banget. Ini ngapain di sini? Kamu ngapain kerja di sini? Hah? Di sebelah sana itu, yang paling parah kotornya. Ayo. Kamu ngapain di sini? Siapa? Kamu kerja di sini, Bay? Iya, aku jadi kuli bangunan di sini. Kamu ngapain sama dia? Dia siapa? Sekarang kamu mesti nggak mau ngakuin. Bay, kamu 3 bulan nikah sama aku, kamu kerja serabutan dan ternyata kamu kerja di sini. Coba ya, aku mau cerai sama kamu, Bay. Kamu cuma kuli bangunan dan aku mau nikah sama bos kamu. Mending kamu pergi aja deh, Bay, dari sini, Bay. Jangan deket-deket sama aku. Ini Bu Putri mana sih? Katanya janjian mau jam 8. Udah jam 8 lewat menit. Cewek ini ya kalau janjian mesti melar. Jangan-jangan dia itu masih dandan. Padahal cuma mau jual lahan. Pak Arif, Bu Putri. saya minta maaf ya, Pak, kalau saya telat. Pak Arif udah dari tadi di sini. Ya sekitar 5 menit yang lalu. Ngomong-ngomong nih, gitu, Bro. mendung kayak gini ya, Bro. Apa mataharinya udah pindah ke depan muka saya? Pak Arif bisa aja, ini tuh karena emang cuacanya aja musim hujan. Iya. Ini ngomong-ngomong, lahan sebesar ini Iya, Pak. dan udah ada taman di sini, juga dilengkapi dengan bunga-bunga, air mancur. Ini sebenarnya mau dibuat apa sih dulunya, Bu? Kok sampai tiba-tiba Bu Putri ini mau jual lahan sebagus ini gitu loh? Sebenarnya ini tuh taman buat orang-orang santai aja, Pak Arif. Dan di sini juga nggak di tarif kok kalau mau bersantai di sini. Ini juga sebenarnya untuk umum. Dan Ya, karena masalah itu, ini kan prospek banget. Kenapa Bu Putri mau jual? Apa Bu Putri ada pandangan bisnis yang lain dan itu lebih menjanjikan dari tempat ini? sebenarnya sih nggak ada ya, Pak Arif. Saya mau jual lahan itu karena emang saya udah kewalahan banget buat ngelola ini dan nggak ada orang yang bisa saya percaya lagi. Iya, kemarin saya udah bilang sama Pak Bos dan ya Pak Bos mau lihat sendiri seperti apa lahannya dan kayaknya nanti kalau udah setuju baru dananya bisa langsung ditransfer. Kemarin kita udah meeting dan kita udah obrolin dan saya udah kasih semuanya denah-denah di taman ini. Ya itu kan hanya bentuk bisa dibilang soft copy aja. Secara real kita kan belum lihat. Tapi saya yakin setelah saya keliling berapa kali tempat ini emang prospek banget dan bagus banget. Tinggal hanya ngasih beberapa ya tambahan sentuhan sedikit lah, pasti nantinya bakalan bagus. Soalnya tempat ini bakalan dijadikan kafe dan melihat luasnya kayaknya bisa dijadikan seperti penginapan gitu juga. Dan nanti, Oh, ini rencananya mau dibikin kafe. Bagus sih, Pak. Dan villa itu juga bagus kalau ada di sini. ya rencana awalnya sih emang mau dibikin kafe, tapi setelah lihat prospeknya bagus kayak gini dan lahannya luas banget, kayaknya sayang deh kalau cuma dibuat kafe kecil-kecilan. Atau ya nanti saya mau ngasih masukan sama bos untuk bangun hotel lah sekalian, biar enggak Bangun mubazir hotel? sama lahannya yang luas seperti ini. Kalau menurut saya, kalau hotel itu terlalu luas ya, Pak. Dan ini lahannya juga kurang kalau buat hotel. Soalnya di sebelah sana sampai ke sana itu cuman Ya bisa dibilang hampir 1 hektar sih, Bu. Tapi ya masuk akal sih harganya. iya sih, Pak. Terus Bos Ya, Pak Arif, ini kan tadi saya udah keliling dan lihat ada beberapa tempat yang emang masih banyak tanaman liar. Nah, jadi saya udah minta tolong sama orang untuk bersihkan tempat ini. Nah, jadi tapi nggak apa-apa kan, Bu? Walaupun belum masuk uangnya, tapi saya
udah bersihkan dulu lah. Nggak apa-apa kok Pak, saya percaya sama Pak Arif kalau Pak Arif tuh nggak bakal pernah menipu saya. Nggak bakalan kalau masalah itu. Nah, dan ya saya seperti saya bilang tadi, Pak Bos saya juga bakalan ke sini untuk survei semuanya, dan nantinya saya bakal kenalin sama Ibu dan biar langsung terjadi transaksi. Rencananya kapan Pak? Mungkin sekitar 1 atau 2 jam lagi Pak Bos saya. Oh hari ini juga? Iya, benar. Ya udah kalau gitu saya juga mau tunggu di daerah sini aja ya Pak. Ya kalau ada barang atau sesuatu yang masih tertinggal di daerah ini, Ibu bisa beresin dulu nggak masalah. Udah kok, kemarin saya udah kesini dan saya udah beresin semua barang-barang yang udah ada di sini. Ya udah kalau gitu saya tinggal nunggu Pak Bos saja untuk datang ke sini, dan sekalian saya mau lihat tukangnya itu udah datang mau belum untuk membersihkan area yang emang banyak tanaman liar. Ya udah kalau gitu saya juga mau cek barang-barang di dalam, takut kemarin ada yang ketinggalan. Ya sekalian saya mau nyamperin tukangnya, siapa tahu udah datang. Iya, ya udah kalau gitu saya permisi ya Pak. Sampai kapan aku harus berbohong sama orang tua aku dan tetangga aku kalau aku kerja kantoran, padahal aku cuma jadi tukang kebun. Gak apa-apa lah. Yang terpenting kedok aku gak terbongkar kalau aku ternyata cuma jadi tukang kebun. Win? Fit, kamu ngapain di sini? Ini kan sekarang taman ini bakal aku sulap menjadi kafe. Hah? Serius? Iya. Kok bisa kamu mau bikin Ya sebenarnya ini lahan aku, Win. Dan rencananya ya karena Serius Fit, apaan sih kamu? Nggak mungkin kali tiba-tiba kamu jadi orang kaya. makanya kalau orang mau menjelaskan ya dari dulu kamu dengerin, jangan kamu cuekin. Kamu taunya aku orang nggak punya, pengangguran yang cuma ya hidupnya telontang-lantung. Padahal kenyataannya emang aku punya segalanya, dan aku dari dulu mau jelaskan ini sama kamu, Win. Kamu serius gak sih Fit? Kamu tuh kayak bercanda tahu ngomong sama aku kayak gini. Windy, ngapain aku bercanda sama kamu? Orang yang aku cintain. Ya, tapi kamu dari dulu ngomong cinta sama aku dalam keadaan Gak punya apa-apa. Hah? Iya, gak punya masa depan. Kamu sih gak pernah memberikan aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Fit, udah deh, aku tuh nggak percaya sama kamu. Ya udah, Kamu mau bikin kafe di sini? gini aja. Dulu kamu bilang mau bikin perusahaan properti. Itu juga nggak bisa dibuktiin. Sekarang kamu mau bikin kafe di sini. Kamu udah beli tempat ini. Ini kan punya pemerintah, Fit. Kata siapa? Hah? Punya pemerintah. Ini punya pengusaha, dan pengusaha itu udah tidak berminat untuk melanjutkan taman ini. Kemudian aku beli. Emang aku maklumin kamu gak percaya sama aku karena kamu belum melihat sendiri buktinya. Dan sekarang aku bakal buktikan sama kamu ya. Bentar lagi kamu ikut sama aku. Aku mau ketemu sama temen aku yang bakal join ngelola tempat ini, Win. Kamu serius ya? Dari tadi kamu ngomong serius sama aku. Tapi jujur sulit banget buat percaya sama kamu, Fit. Iya, tapi aku mau Ya udah. kasih kesempatan kamu buat ngebuktiin sama aku. Kalau misal kamu mau ketemu sama orang itu, aku juga mau ikut. Kamu ikut, tapi harus jaga jarak. Soalnya aku takutnya dikira aku gak profesional dalam menjalankan bisnis, Win. Ya udah iya. Tapi Ya ada. aku juga bisa lihat dari penampilan orang itu bener-bener kayak orang kantoran atau orang biasa juga. Ya Kamu. udah, kamu nilai aja nanti. Tapi ada satu syarat. Ya, aku udah jauh. Bukan. Apa? Sekarang kamu kan berstatus
istri orang. Ya menurut aku kamu tinggalin aja suami kamu itu kalau udah gak berguna. Ya, tapi aku mau lihat bukti kamu dulu dong. Sih, aku tiba-tiba ninggalin dia. Iya, Aku kan jadi Win. malu sama dia kalau misalnya dapat yang lebih buruk daripada dia. Kamu tenang aja, aku bakal buktikan semuanya. Tapi kamu janji ya, harus ninggalin suami kamu dan kamu hidup sama aku. Kalau aku bisa Kamu kan buktikan masih baru semuanya. mau mulai, Fit. Aku tuh lebih suka laki-laki yang udah mapan. Win, bisnis Aku gak mau dari nol. bisnis aku gak cuma ini doang. Bisnis aku itu banyak. Fit, ini di jujur luaran. ini agak terdengar culas, tapi Kamu lewat mana barusan? Lewat parkiran. iya. Ada mobil bagus di sana? Hah? Apa sih? Itu mobil aku, Win. Kayak mimpi, tahu nggak kamu tiba-tiba ngomong gini? Ya udah terserah kamu bilang apa. Ya, aku mau ajak kamu, tapi intinya kamu gak boleh ikut ketemu sama rekan bisnis aku. Oke? Kamu nguping aja, agak jauh. Nguping. Iya dong. Ya udah deh. Oke? Dan kamu harus tinggalin suami kamu itu. Ayo. Semoga aja Arif berhasil buat nego. Kalau misalkan 5M sih nggak terlalu banyak juga. Dan hasilnya pasti bakalan lebih daripada itu. Selamat pagi Pak Bos. Jadi Barusan saya udah ketemu pemilik lahannya. itu yang aku tunggu, Rif. Gimana? Udah deal berapa? Ya seperti kesepakatan awal. 5M kan? Iya, tapi bos ya, setelah lihat lahannya gimana, ini hampir sekitar 1 hektar bos. Dan di sana udah ada taman. Dan seperti konsep yang Pak Bos mau bikin kafe, tapi lahan ini terlalu besar bos. Mending kita buat sekalian penginapan atau hotel atau gimana? Prospek loh. Oh, iya. Itu dia maksud aku, Rif. Jadi aku kan cuman sekilas lewat ya. Ya itu kan ada bangunan yang gak dipakai. Nah itu rencananya mau aku rehab, itu yang bakalan aku jadikan kafe. Setelah itu, setelah kafe berjalan, sebelahnya lagi aku bakalan bangun hotel di sana. Dan di depan kayaknya view-nya langsung ke taman deh. Jadi Iya. kita nggak perlu bengkak biaya buat ngurusin pembuatan taman. Iya, dan pemilik lahannya juga tadi bilang harus segera ditransfer. Saya bilang ya tunggu bos saya dulu. Bos saya cuma lihat bisa dibilang soft kopinya lah tentang area di sini secara denah, tapi secara langsung belum. Jadi saya bilang nanti kalau bos saya udah kesini dan setuju bakal langsung ditransfer. Gitu. Udah, mana nomor rekeningnya? Biar Bos. segera aku transfer. Bos. Tapi ini aku harus transfer 3 kali, Rif. Kan ada limit juga. Bentar, Rif. Vianika Putri. Kok aku kayak nggak asing ya sama nama ini? Ini aku nggak asing, Rif, sama nama rekening ini. Nama orang di tanah air ini banyak yang sama bos. Emang teman bos atau siapa itu yang hampir sama namanya? Adalah. Ya mungkin cuman mirip aja ya. Oh Ya, ya, udah deh. Ya aku transfer. Ini aku pakai 3 rekening, Rif. Nah ini udah masuk ya. Berarti sisanya 2M. Nanti setelah aku cek lahan bakalan aku langsung kasih lagi. Soalnya kan beres. harus transfer nanti malam. Iya bos. Dan di beberapa spot kan juga ada ini yang banyak tanaman liarnya. Kayaknya kalau dilihat tuh nggak bagus. Dan saya sudah hubungi orang yang biasa bersih-bersih lahan seperti ini. Ya udah, kamu suruh kuli bangunan itu buat segera bersihkan. Oh dia udah ada di perjalanan bos. Jadi Pak Bos nggak usah ngomong seperti itu. Saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Ya udah, tapi buktinya sampai sekarang dia masih belum nongol juga kan. Nah mungkin ada di spot yang sana bos, bukan di spot yang sini. Ya udah deh, aku bakalan cek ke sana ya. Dan suruh segera ke sana juga. Sekarang jam berapa bos? Ini kok kayaknya nggak gerak jadi. Rif. Aku tahu maksud kamu, Rif. Mati nih bos. Ini jam ya. Ini baru aku beli 1 bulan yang lalu ya. Kalau ini bos, ini saya pengen beli ini Udah deh. ada diskon loh bos di online kayak gitu, tapi meskipun diskon tapi saya nggak cukup uang saya begitu bos. 50 juta aku beli, Rif. Iya bos, kemarin tuh potongannya cuma 1 juta, jadi saya nggak bisa ambil bos.
Kreditnya terlalu mahal. Ya udah, karena kamu udah berhasil mendapatkan lahan itu, aku bakalan kasih tuh jam tangan itu buat kamu. Wah, Tapi inget ya, aku nggak bakalan kasih lagi, Rif. Jam yang kemarin juga udah kamu ambil. Itu kan yang kamu pakai itu kan jam aku juga, Rif. iya bos, tapi ini kelasnya jauh bos. Ini aja udah mati bos. Ya udah deh. Ini bos nih mau ketemu sama pemilik lahan dulu atau masih mau cek lokasi dulu? Emang pemilik lahannya ada di mana, Rif? Katanya masih ada mau ngecek barang yang mungkin takut ada yang ketinggalan di bangunan di sana. Ya udah. Tapi aku mau ke sana duluan. Barangkali nanti dia ke sana ya akan bisa langsung kenalan sama aku. Ya, entar lagi saya mau telepon tanya masuk apa enggak dananya yang baru kirim barusan. Oke, siap. Ya udah, Rif. Kalau kayak gitu, kamu temuin kuli bangunan itu. Suruh segera, aku bakalan nunggu di sana. Dia datang. Iya bos. Ya udah kalau gitu saya cek dulu ke sana bos. Akhirnya lahan yang bener-bener aku pengenin sekarang udah jadi milik aku. Aku bakalan buka hotel dan kafe di sana. Lumayan. Nanti tetangga aku bakalan aku pekerjakan di sana juga. Kamu tunggu sini ya. Orang yang aku maksud itu dia. Kalau misalkan kamu ikut ke sana, ya gak enak lah aku. Oke? Aku di situ ya, dengerin pikiran kamu. Iya. Kamu percaya kan dengan omongan aku? Iya, iya. Tunggu sana ya. Pak Arif, Fit, gimana kerjaan kamu? Kamu kok nggak bawa perlengkapan? saya dari tadi bersihin di sebelah sana, Pak. Di sebelah sana baru beres. Dan ini kan jam istirahat. Jadi saya cari makan dulu, Pak. Ya gini Fit, kita kan udah deal kalau pekerjaan ini diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Nah, janjinya seperti itu dan kemarin saya udah pakai DP kan sama kamu. Nah, jadi ya sekarang tinggal tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Pak Arif tenang aja. Di sebelah sana udah selesai. Dan bentar lagi saya bakal membersihkan di tempat yang bakal dibangun kafe, Pak. Ya udahlah syukur. Yang penting kerjaan kamu udah ada yang selesai kayak gitu. Tapi saya nggak 100% percaya sama kamu, Fit. Nanti hasil kerjaan kamu saya lihat dulu. Kamu bener-bener selesaikan apa cuma hanya kamu ambil uangnya aja? Karena saya nggak percaya sama kamu, Fit. Tapi saya kalau nggak ada bukti nyata nggak bakal percaya sama omongan orang. Pak Arif bisa cek langsung kalau Pak Arif nggak percaya sama saya. Dalam jangka 2 hari, taman ini bakal bersih dan udah siap dibangun untuk kafe, Pak. Ya udah kalau kamu sudah selesai istirahatnya, mending kamu langsung selesaikan. Nanti kalau masalah kamu makan atau apa nanti saya pesenin deh. Jadi kamu nggak usah repot-repot bawa dulu. Tapi ini masalahnya saya lagi butuh duit, Pak. Kan kemarin udah saya kasih DP, gitu. Iya, orang tua saya sakit, Pak. Dan ya buat ke rumah sakit lah, Pak. Ya udah deh. Ini kan kemarin DP-nya udah. Jadi saya tinggal lunasin aja. Ya buat kamu bayar rumah sakitnya. Beres kan? Uangnya gak cukup, Pak. Saya mau pinjam sekalian, Pak. Emang kamu butuh berapa, Fit, sampai ini kan saya udah bayar kamu lebih dari pekerja yang lain loh. Ini kan pinjaman, Pak. Iya, emang kamu butuh berapa pinjamannya? 5 juta, Pak. Oh, Fit, kamu ini masuk rumah sakit mana sih bisa bayar 5 juta kayak gitu? Pak, wirawiri harus pakai uang juga, Pak. Belum lagi kalau ada tangga keluarga yang jenguk, Pak. Kan kita harus memberikan suguhan, Pak. Berapa 5 juta ya? Iya, Pak. Ya udah deh, ntar lagi aku transfer ke rekening kamu. Ya, tapi itu masih lebih dari upah kamu, Fit. Nanti kalau ada pekerjaan, aku langsung hubungi kamu tanpa digaji harusnya. Siap, Pak. Kalau misalkan saya nggak usah mengembalikan uang, saya harus membayar dengan pekerjaan, saya sangat berterima kasih, Pak. Ya udah deh. Kalau gitu kamu segera selesaikan apa yang emang harus kamu selesaikan dan saya mau ngecek hasil kerjaan kamu yang lain. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Sekarang tinggal meyakinkan Windy. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak dengar kamu ngomong apa. Ya biasa lah, Win.
aku membicarakan masalah bisnis. Ya aku Serius? iya, masa aku harus Beneran gak teriak-teriak? jelas kamu ngomong apa, aku harus dengerin di mana? Ternyata rekan bisnis aku itu cuma transfer uang 5 juta. Padahal untuk pembangunan ini membutuhkan 500 juta. Tapi Dia investor. iya, dia join dalam bisnis aku gitu loh. Oh, jadi ini bukan bisnis kamu sendiri. Jadi ini Iya Win, aku kasihan sama temen aku itu. udah aku ngerti. Kamu coba bisa kasih bukti aku TS itu. Ya kalau misalkan kamu masih belum percaya, besok kamu datang ke sini. Ya aku bakal pertemukan sama dia. Dan untuk kamu belanja, uang 5 juta ini bakal aku transfer ke rekening kamu. Serius? Ya serius lah Win. Uang 5 juta itu kecil buat aku, tahu nggak? Hah? Sil. Iya kecil. Hah? Iya, aku udah sedikit percaya sih sama kamu. Tapi ini kan proyek besar ya, dan ini belum jadi apa-apa sih untuk dijadiin kafe. Bahkan bahan juga belum ada. Tempat. Tapi karena kamu udah mau kasih aku 5 juta itu buat aku, padahal itu juga sebenarnya buat bisnis kamu kan. Win, Jadi aku percaya sama kamu kalau 5 juta itu adalah uang kecil buat kamu. ya udah. Sekarang aku udah membuktikan sama kamu, tinggal kamu buktikan kalau kamu itu benar-benar serius sama aku. Kamu harus tinggalin suami kamu itu. Oke? Ya udah, transfer dulu sama aku uang ya. Iya. Aku transfer nih. Ya, Udah aku transfer. kasih ya. Udah. Udah. Kamu ikut aku ke lahan yang bakal dibangun kafe. Ayo. Wah, kalau ini sih lebar banget lahannya. Ini bangunan yang bakalan dijadikan kafe. Terus sisanya ke sebelah sana ini bakalan aku bangun hotel. Arif bilang kuli bangunan itu udah datang ke sini. Ya udahlah, mending aku bersihkan sendiri dulu. Nanti kalau kuli bangunan itu datang, biar dia yang lanjutin. Seneng banget sama tempat ini. Baik, Tri, kamu ngapain? aku jadi kuli bangunan di sini, Put. Aku lagi disuruh bersihkan tempat ini sama orang yang beli lahan ini. Jadi yang mau bersih-bersih dan ngebangun itu di sini kamu? Oh, iya, itu aku. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku yang punya lahan ini, baik. Aku sekalian juga mau ketemu sama orang yang mau beli lahan ini. Berarti kamu yang punya lahan ini. Ya udah. Mau duduk, Put. Aduh, tapi kotor, Put. Nggak apa-apa kok. Kamu duduk sebelah sini, Put. Aduh. Sorry ya, Put. Tempatnya sedikit kotor, Put. Aku ambilin. Kamu udah duduk? Nggak apa-apa, baik. Kamu duduk aja. Oh, ya udah. Aku duduk ya, Put. Kamu gimana kabarnya, Put? Kabar aku baik. Kamu gimana? Ya, seperti yang kamu lihat, Put. Sekarang aku cuma jadi kuli bangunan, Put. Semenjak aku nikah, Kamu udah nikah? iya, Put. Jadi semenjak aku nikah, aku udah gak punya apapun, Put. Maksud kamu gimana, baik? Iya, jadi awalnya aku kenal sama istri aku itu, kenal di jalan, Put. Dia lagi kesusahan dan ditagih utang. Akhirnya aku bantuin. Terus? Dan orang tuanya itu lagi sakit sekarat dan minta aku buat segera nikahin dia. Dan belum sempat aku nolak, orang tuanya udah meninggal duluan, Put. Jadi kamu nikahin? Ya gimana pun aku nggak mau punya hutang janji sama orang tuanya, Put. Meskipun aku belum jawab, tapi orang tuanya kan udah berharap sama aku, Put.
permintaan terakhirnya Put. Terus sebelum kamu kerja di sini, kamu kerja di mana? Ya aku kerja serabutan. Aku menikah nggak lama kok Put, baru sekitar 3 bulan. Ya aku kerja apapun, ya yang penting dapat duit. Kamu kok nggak pernah ada kabar sih Bay sama aku? Karena aku nggak mau nyusahin kamu Put. Kamu nggak pernah nyusahin aku, Bay. Justru aku selama ini tuh nyari kamu terus-terusan. Karena kayaknya udah dapet setahun deh kamu tuh nggak pernah ada kabar. Nomor kamu juga udah nggak aktif. Soalnya teman-teman yang lain juga nyariin kamu. Semenjak kamu keluar kota, kamu kan juga nggak ada kabar Put. Aku lagi fokus sama pekerjaan aku, jadi aku nggak sempet buat ngabarin anak-anak di sini. Aku pikir kamu juga udah punya pacar, makanya kamu nggak pernah ngabarin aku. Aku nggak punya pacar, Bay, dan sampai sekarang aku juga nggak pernah punya pacar. Serius Put? Serius? Berarti aku salah dong selama ini. Jadi selama ini kamu ngira aku nggak ada kabar itu karena aku punya pacar atau aku udah nikah? Ya iya Put, makanya aku juga pasrah aja buat nikah sama orang lain. Baik, aku tuh nggak pernah deket sama siapapun, kecuali sama kamu dulu. Dan itu terakhir kali aku deket sama cowok. Sampai kita nggak ada kabar. Aku minta maaf banget ya. Aku minta maaf banget ya Put sama kamu. Berarti aku salah paham selama ini Put. Gak apa-apa kok, Bay. Lagian aku juga salah, aku nggak ngabarin kamu waktu itu. Jadi pantaslah kamu kalau mau mikir aku udah punya pacar. Iya. Tapi sekarang kan aku cuma jadi kuli bangunan Put. Aku yakin teman-teman yang tahu kalau aku jadi kuli bangunan, kalau misalkan mereka tahu, mereka pasti ngetawain aku dan ngebully aku. Apalagi kamu masih ngobrol sama aku Put, pasti mereka bakalan ngebully kamu juga karena ngobrol sama kuli bangunan seperti aku. Baik, anak-anak itu baik sama kamu, anak-anak itu selalu ngehargain kamu. Jadi kamu jangan mikir kalau mereka itu bakal jauhin kamu, apalagi aku. Aku nggak bakal pernah jauhin kamu dan bakal tetap bareng temenan sama kamu. Aku terima kasih banyak ya Put. Kamu kalau ada apa-apa, kabarin aku, Bay. Dan kalau kamu emang butuh kerjaan, kamu bisa kabarin aku juga. Aku banyak lowongan pekerjaan kalau kamu mau. Kamu kenapa sih Put masih tetap baik sama aku dari dulu? Padahal aku tahu Put, kamu barusan dengar aku nikah, kamu pasti sakit hati banget Put. Dan kamu kecewa sama aku. Aku nggak apa-apa kok, Bay. Selagi itu bisa buat kamu senang, aku juga ikut senang. Ya kalau kamu tanya apa yang buat aku bahagia, ya aku seharusnya bareng sama kamu Put. Tapi kamu harus belajar bahagia bareng sama istri kamu. Iya Put. Tapi kalau misalkan aku berjodoh sama kamu, mau aku udah nikah sama orang lain, pasti aku bakalan tetap bareng sama kamu Put. Kamu bakalan terima meskipun aku udah, misalkan nih, status aku bukan bujangan lagi Put. Aku selalu menerima keadaan kamu kok. Ya sekarang aku cuma mau menghargai istri aku, mau seperti apapun aku kan juga harus tanggung jawab sama dia Put. Tapi akhir-akhir ini dia juga udah sering keluar tanpa pamit sama aku Put. Semenjak Mungkin keluar ke rumah keluarganya. aku tahu kalau misalkan keluar ke rumah keluarganya, tapi ini enggak Put. Keluarganya pun juga nanyain sama aku, dikira aku ngebiarin, padahal dia nggak pernah pamit sama aku. Semenjak aku kerja serabutan dan udah nggak kerja kantoran lagi, dia tuh berubah banget sama aku. Oh, jadi sebelum kamu nikah sama istri kamu yang sekarang ini, kamu dulu kerja kantor? Ya iya Put. Terus kenapa berhenti? Tempat aku kerja itu udah bangkrut, perusahaannya tutup, jadi mau nggak mau aku harus cari kerjaan lain. Ya sekarang semenjak nikah sampai detik ini, ya ini yang aku kerjakan Put. Mungkin istri kamu cari kerjaan buat bantuin kamu, Bay. Kamu nggak selidikin?
beberapa kali aku pergokin dia sama laki-laki. Cuman aku nggak ngeliat jelas laki-laki itu. Cuman aku ngeliat dari belakang dia boncengan. Setelah aku tanya, ternyata dia malah yang aku. Ya udahlah, aku nggak bahas masalah itu. Oh iya, aku mau lanjutin bersihin tempat ini ya Put. Oh ya udah kalau gitu aku cariin kamu minum ya, baik. Kamu pasti haus ya? Tapi jangan deh Put, ngerepotin. Nggak apa-apa kok. Abis aku cari minum, aku balik lagi ke sini. Oh iya udah deh, makasih banyak ya Put. Yaudah, aku pergi dulu ya. Berarti selama ini aku salah dong. Aku ngira Putri udah nikah, ternyata dia belum nikah. Aku harus omongin ini sama Arif. Lagian istri aku juga udah. Setelah dia tahu aku kerja serabutan, dia malah selingkuh di belakang aku. Dia pikir aku nggak tahu. Ini kesempatan buat aku buat menyelesaikan semuanya. Untung aja aku nggak pernah ngasih tahu kondisi aku dari awal sama istri aku. Jadi semuanya bisa terbongkar. Dan aku lanjutin bersihkan ini dulu. Nah, inilah hanya bakal aku jadikan kafe. Tentunya nanti bakal rame karena tempat ini strategis banget. Ini ngapain di sini? Kamu ngapain kerja di sini? Hah? Di sebelah sana itu, yang paling parah kotornya. Ayo. Kamu ngapain di sini? Siapa? Kamu kerja di sini, Bay? Iya, aku jadi kuli bangunan di sini. Kamu ngapain sama dia? Dia siapa? Sekarang kamu masih nggak mau ngakuin? Bay, kamu 3 bulan nikah sama aku, kamu kerja serabutan dan ternyata kamu kerja di sini. Ini suami kamu, Win? Iya, Fit. Bay, aku nggak nyangka banget, Bay, sama kamu. Aku udah capek sama pernikahan ini, Bay. Kamu tuh susah selama ini, Bay. Berarti bener kemarin-kemarin yang aku lihat kamu berdingan sama cowok, Win. Laki-laki ini, Win. Terserah aku, Bay, dan kamu juga gak perlu tahu. Kalau bukan karena orang tua aku minta aku nikah sama kamu, Bay, aku nggak bakalan mau nikah sama kamu, Bay. Win, bukannya kamu yang maksa aku, karena itu permintaan terakhir dari orang tua kamu sebelum meninggal. Ya karena itu, Bay. Dan ternyata selama 3 bulan ini kamu cuma kerja serabutan, ya kan? Win, padahal niat aku itu cuma mau bantuin karena kamu minta bantu sama aku buat lunasin utang-utang orang tua kamu. Kalau tahu kayak gini, aku juga gak bakalan nikah sama kamu, Win. Win, Aku udah muak banget ya, Bay, sama pernikahan ini, Bay. Kamu siapa? calon suaminya Windy. Kamu waras ya? Dia itu masih istri aku. Kamu bilang calon Bay, udah suami? ya, Bay, nggak usah drama di sini. Lagian kamu juga nggak suka sama pernikahan ini kan? Dia lebih berhak buat nikahin aku, Bay. Kamu kerja sama aku, ya. Dan kafe yang bakal dibangun di sini itu adalah milik aku, tahu nggak? Aku kerja sama kamu. Kenapa? Kamu kaget? Hah? Bekerja sama calon suami dari istri kamu? Iya. Ya, terserah kamu lah. Kamu bisa bermimpi, berhayal, terserah kamu. Tapi Bay, yang jelas, harusnya kamu sopan ya sama atasan kamu, Bay. Kamu kerja sama dia selama ini, kamu digaji sama dia dan bisa ngehidupin aku juga karena dia, Bay. Win, aku nggak pernah kenal sama dia. Terserah kamu. Bay, dia yang punya tempat ini, Bay. Dia mau bikin kafe di sini. Kamu ngerti nggak sih, Bay? Kamu harus minta maaf sama dia sekarang. Ternyata kalau orang udah mengkhianati suami, pasti bakalan apa dengan sendirinya. Apa apaan sih, Bay? Ya udah, kita lihat aja nanti, Win. Nggak usah banyak drama deh, ya. Sekarang kamu udah bergaul sama istri kamu sendiri. Kalau kamu kerjanya seperti ini, dan Windy itu berhak bahagia bareng sama aku. Ya aku minta sama kamu gak usah gangguin Windy lagi untuk kedepannya, karena bentar lagi aku bakal menikah sama dia. Win, kamu udah ngelihat sendiri suami kamu itu seperti apa. Kamu berhak minta cerai sama dia. Kalau misalkan kamu bertahan sama dia, ya kamu bakal tetap sengsara seterusnya, Win. Ya kamu bener juga sih, Fit. Aku memang harus udahin hubungan pernikahan ini Win, sama kamu, Bay. Aku kasih tahu ya, Win, sama kamu. Aku nggak masalah, Win. Karena itu emang yang aku mau, Win. Karena selama ini kamu pikir aku nggak tahu, Win. Aku tahu, Win. Meskipun
Aku udah nggak pernah dianggap sebagai suami kamu. Kamu keluar juga tanpa pamit sama aku. Kamu bilang mau ke rumah saudara kamu. Setelah aku cek ke rumah saudara kamu, ternyata kamu nggak ada di sana. Dan malah saudara kamu nanya sama aku. Anak mereka juga ngeliat kamu bareng sama cowok ini. Dan kamu ngebiarin itu karena kamu juga sadar kan posisi kamu sekarang? Kamu juga Aku nggak sadar pernah kan, Bay? ngebiarin, Win. Tapi justru kamu tuh nggak pernah ngaku sama aku. Udah, Bay, aku mau cerai sama kamu, Bay. Kamu cuma kuli bangunan dan aku mau nikah sama bos kamu. Mending kamu pergi aja deh, Bay, dari sini, Bay. Jangan deket-deket sama aku. Malu tau nggak? Udah, bentar lagi bakal aku pecat dia. Tenang aja. Udah yuk. Ngajar banget. Tapi nggak apa-apa. Semuanya udah terungkap. Cuman aku kesel aja. Orang yang selama ini aku bantu, ini balasnya buat aku. Seharusnya dari awal aku nggak salah paham sama Putri dan aku bisa nikah sama Putri, bukan malah sama perempuan sialan itu. Wah, Putri pengertian banget, tahu kalau saya lagi haus. Bukan buat Pak Arif, ini buat teman saya. Oh, iya sudah. Oh iya, yang bersihin tukang kebun di sini udah ya. datang. Ah, iya. Dan yang mau bikin Oh, kalau bos Apa saya tadi udah ketemu sama saya, Bu, dan sebagian uangnya Enggak. udah ditransfer. maksud saya tadi kuli bangunan yang disuruh sama Pak Arif itu teman saya. Saya kenal Pak, makanya saya ini mau beliin dia minum. David, kenal sama David gimana? Oh, ya syukurlah kalau emang Ibu kenal sama orang yang saya suruh bersihin lokasi ini. Iya. Tapi Ibu kan udah nerima transferan dari bos saya kan? Oh iya, saya udah cek tadi. Iya, katanya udah sisanya nanti malam, soalnya nggak bisa langsung ditransfer hari ini. Iya, nggak apa-apa kok. Bos Pak Arif sekarang di mana? Udah datang? Tadi udah ada di sini, Bu, udah ketemu sama saya. Katanya sih mau ketemu sama Ibu. Jadi Ibu juga belum ketemu sama bos saya. Masih belum ketemu Pak. Saya juga nggak tahu kan sama bos Pak Arif. Meskipun papasan juga, saya nggak kenal. Ya katanya sih mau ngelihat orang yang bersihin tempat ini. Kalau boleh tahu, Gitu. temen katanya Bu Putri ini bersihin daerah mana ya? Katanya bos saya juga ke sana. Bersihin daerah sana. Oh gitu. Ya udah, Bu Putri anterin minuman dulu. Saya mau ambil sesuatu di mobil. Bentar, ya udah kalau gitu saya duluan ya Pak. Iya. Nanti saya nyusul. Ya. Aku lama Bay. Enggak kok. Kamu beneran beliin aku minum, Put? Iyalah Bay. Aku barusan bilang mau cari minum. Aku beli beneran. Meskipun kamu minum dulu, Put. Iya kan nggak apa-apa. Ya, makasih banyak ya, Put. Gimana kerjaan kamu udah selesai? Tinggal dikit lagi sih, Put. Sebenarnya barusan ada sedikit tragedi, Put. Kenapa? Jadi aku ketemu sama istri aku di sini. Dia bareng sama cowok dan dia minta cerai sama aku, Put. Karena tahu kerjaan aku cuma sebagai kuli bangunan. Dia ngira cowok itu adalah bos aku yang bakalan beli lahan ini. Padahal bukan dia kan? Bukannya istri kamu udah tahu ya Bay kalau kamu kerjanya emang serabutan? Ya mungkin dia cuma cari kesempatan aja buat minta cerai sama aku. Ya udah aku iyain aja. Padahal selama ini aku cuma pengen bantu dia, tapi ini balasannya sama aku. Berarti kamu sekarang udah Ya udah, aku bakalan beres-beres, nanti malam aku bakalan pulang. pulang. Berarti kamu ada di rumah istri kamu sekarang? Iya, Put. Banyak hal yang belum dia tahu. Nanti bakalan terbongkar sendiri kok, Put. Sebenarnya aku udah tahu kalau kamu udah nikah, Bay. Tadi sebelum kamu cerita kalau kamu nikah, aku udah tahu duluan. Aku emang sengaja nggak bilang sama kamu karena biar kamu nggak kepikiran aja. Berarti kamu udah tahu. Aku minta maaf, Put. Dan alasan aku nggak nikah sampai sekarang karena aku masih berharap sama kamu, Bay. Aku masih berharap kita bakal ketemu lagi dan kayak dulu lagi. Aku juga berharap kayak gitu, Put. Dan ya seperti yang kita omongin tadi, Put. Kalau kamu sama aku memang benar-benar berjodoh, dengan cara apapun kita pasti bakal bersatu lagi. Yang penting kamu nggak mempermasalahkan status duda aku sekarang.
Aku tadi juga udah jawab kan. Aku nggak mau mempermasalahkan itu. Aku jujur sekarang karena kamu udah nggak punya istri. Lagian nggak apa-apa kan, Bay? Aku jujur sama kamu. Nggak apa-apa, Put. Justru dengan itu aku bisa tambah yakin, Put. Kalau kamu emang benar-benar sayang sama aku. Dan sama kamu tahu ya, Put. Dari dulu aku juga nggak pernah ngebuang perasaan aku sama kamu. Kamu tahu alasan kenapa aku menikah sama orang lain. Dan sekarang aku nggak mau bahas masalah itu. Aku anggap masalah itu udah selesai, Put. Dan aku bahas masalah aku sama kamu ke depan. Aku mau ngelamar kamu habis ini, Put. Aku bakalan selesaikan semuanya. Setelah itu, aku bakalan ketemu sama orang tua kamu. Aku bakalan melamar kamu, Put. Aku bakal tunggu kamu di rumah. Tapi kalau kamu udah selesai semuanya, aku nggak mau nanti kita udah mau nikah, kamu malah belum selesai sama masalah kamu. Udah selesai, Put. Emang kamu nggak yakin sama aku kalau aku nggak punya perasaan sama dia? Yakin, tapi nggak ada yang tahu kan, Mai. Dan aku mau jujur sama kamu, Put. Sebenarnya aku bukan kuli bangunan di sini. Terus apa? Aku juga kaget tadi sebenarnya, Put. Pas Arif ngasih nomor rekening, itu nama kamu. Aku pikir cuma namanya aja yang sama. Ternyata kamu bener pemilik lahan ini. Kamu jualnya sama aku, Put. Emang kamu nggak perhatikan siapa yang transfer? Itu nama aku, Put. Sebenarnya aku nggak ngomong sama mantan istri aku kalau aku tuh ya nggak kerja kayak gini, Put. Aku punya perusahaan dan semuanya selama aku nikah selama 3 bulan terakhir semuanya di handle sama Arif. Karena aku nggak mau dimanfaatkan sama istri aku, mantan istri aku, Put. Jadi yang mau beli lahan ini kamu? Iya, Put. Makanya aku kaget mantan istri aku bilang aku kerja sama selingkuhannya itu. Hah? Terus kenapa kamu harus bersih-bersih di sini? Aku lagi nungguin orang yang bakalan bersihkan tempat ini sama kuli bangunan itu. Ternyata masih belum datang sampai sekarang. Karena rencana aku nanti malam bakalan dibuat fondasi di sini, Put. Terus kenapa kamu harus nggak jujur juga sama aku? Ya, aku cuma refleks aja. Dan ternyata kamu masih tetap mau baik sama aku meskipun aku cuma kuli bangunan. Iya, karena aku sayang sama kamu tulus, Bay. Maka dari itu, Put, sekarang udah gak ada halangan lagi buat aku nikah sama kamu, Put. Aku yang bakalan bangun kafe ini. Arif tuh anak buah aku. Dan nanti mantan istri aku pasti bakalan tahu kok siapa laki-laki itu. Dan aku penasaran juga siapa sebenarnya laki-laki itu. Dia ngaku aku bos di sini, padahal aku yang punya lahan dan proyek ini. Kalau mantan istri kamu udah tahu semuanya dan minta balikan gimana? Aku gak bakalan mau lah. Aku udah cukup bantuin dia dan aku gak punya hutang sekarang sama almarhum orang tuanya, Put. Ya udah kalau kayak gitu kita tunggu Arif di sini. Dia pasti bakalan datang ke sini. Aku bakalan marahin dia karena kuli bangunannya masih belum datang. Kamu mau kan maafin aku? Sekarang aku udah calon suami kamu, Put. Belum bisa. Ya nanti kan bakalan kita segera nikah. Ya sekarang mendingan kamu pulang aja deh ya. Ini Karena- orang yang ketemu sama aku tadi kan? Pak Arif. Kamu niat kerja nggak sih? Kenapa masih rapi-rapi kayak gini? Dan saya lihat hasil kerja kamu di sana, ternyata belum kamu selesaiin, Fit. Lu kemana sih? Arif. Makanya tadi kamu kesini buat jadi pemilik tempat ini ya? Iya dong, Pak Arif. Mendingan ngobrol. Udah di nggak sana bisa, aja, Fit. Pak. Nggak bisa. Saya udah keluar banyak uang sama kamu ya. Saya udah ngasih DP dan tadi kamu udah pinjem uang 5 juta sama saya. Pinjam uang 5 juta? Kerjaannya nggak becus. Ini kan Bu Indi. Kamu tahu sama saya? Istrinya Pak Bayu kan? Pak Bayu? Oh, maksudnya Bayu. Loh, kamu tahu? Ya, tapi aku udah cerai sih sama dia, ngapain juga aku ngurusin orang nggak guna kayak dia. Bisa-bisa aja. Iya, Pak Arif. Terus kapan iklannya? Nanti, Pak. Ah, gini aja ya. Marahin sih sama dia. Nah, jadi kamu udah cerai sama si Bayu Iya. dan kamu udah ngaku pemilik lahan ini. Ya kan
mau bikin kafe. Gimana sih? Bukannya kamu juga ikut? Kayaknya kamu udah join. disesatkan sama pria ini. Dan untuk lebih jelasnya, mending kalian ikut saya. Kalian Kamu akan bohongin aku lagi. tahu kan? sebenarnya. Udah. Win, aku bisa jelasin Udah, semuanya ikut. kok. Aduh, Win, Pak Arif, nah gini. saya bisa jelasin semuanya, Pak. Orang yang kamu bilang mau ngerjakan tempat ini atau yang bersihin lahan ini, itu bos saya, Vip. Bos, Dia pemilik lahan di sini. Dia bilang tadi, aku anak buah dia katanya Rif. Aku bilang kuli di sini. Waduh, kamu ini kelewatan ya, Vip. Kamu tadi udah minta DP, kemarin minta DP, tadi pinjam uang 5 juta, katanya orang tua kamu sakit. Bentar Rif, emang dia siapa sih Rif? Dia yang harusnya bersihin tempat ini, bos. Dia kuli bangunan di sini. Iya, dia yang biasa saya perintahkan untuk bersih-bersih. bos baik. Ya udah, aku mau bilang sama kamu. Selama aku dekat sama kamu, aku sengaja bilang kalau misalnya aku dikerja serabutan dan dipecat dari kantor. Sebenarnya semua perusahaan aku itu yang handle Arif. Aku nggak mau diperlukan lagi sama kamu. Minta maaf banget sama kamu, baik. Aku nikah bisa sama kamu. benerin. Aku nggak mau punya perjanjian sama orang tua kamu. Sebelum orang tua kamu meninggal, dia minta aku. Karena kamu udah berkhianat sama aku. Jadi aku nggak mau ada. Tapi kita menikah. Kita Baik. udah cerai ya. dalam Baik, tapi kan belum diurusin, Baik. Aku janji bakal perbaikin diri, Baik. Aku janji. Baik, aku bakal urus sama kamu, Baik. Aku bakalan urus semuanya. Surat perceraian kita hari Baik, ini jangan juga. tinggalin aku, Baik. Aku minta maaf, Karena Baik. aku bakalan nikah sama kamu. Seharusnya dari awal aku nggak sanggup hidup sama kamu. Aku harus babakan. Sekarang aku udah nggak mau ada urusan sama kamu, Rif. Kamu juga udah tentang aku seperti Mas, maaf, Bos. Salah paham, Bos. kamu urus ya. Kamu udah nipu aku, ya. Kamu udah kurang ajar sama aku ya. Win, aku minta maaf, aku bisa jelasin semuanya, Win. Aku sayang sama kamu. Kamu kurang ajar. Mulut buaya udah digaplok ternyata ya. Sekarang urusan sama dia udah selesai, urusanku sama kamu belum selesai, Win. Kamu harus selesaikan ini semua 2 hari lagi. Kalau enggak, sampai besok ya. Kalau enggak, ya uang semuanya yang kamu Baik. pinjem bakal saya ambil. Aku kasih tahu ya semua. Aku dari tadi diam karena aku takut sama kamu. Tapi justru aku berterima kasih. Dengan kamu seperti ini aku bisa tahu kalau perempuan itu emang gak tahu berterima kasih. Jadi, saya dimaafin, Pak. Oh, kamu minta maaf sekarang. Setelah apa yang kamu lakukan sama aku, kamu udah undang aku. Jadi, kamu bersihkan tempat ini hari ini juga. Kalau enggak, Rif, ikat dia nanti kalau misalkan sampai jam 5 sore tempat ini belum beres. Oh iya siap. Kita kasih semut sekali. Jangan dong, Pak. Pak, saya bakal bersihkan tempat ini, Pak. Hitung aja ya. Ada Fitri di sini, jadi aku nggak bisa marah-marah kalau ada Fitri. Mau gimana? Udah kamu bersihin sana. Pak, Udah. Pak, tapi Pak. Kamu bersihin aja.